Selamat datang di ruang inspirasi yang akan membawa Anda pada perjalanan mendalam tentang problematika kehidupan dan bagaimana menemukan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pada episode kali ini, Lentera Kehidupan akan membahas topik yang menarik, tempat di mana kita menjelajahi makna kekayaan dan keberlimpahan dari berbagai perspektif yang mendalam, dari sudut pandang ilmiah, spiritual, hingga filosofi hidup yang bijak. Kita akan mengungkap rahasia menarik energi positif dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Siapkan diri Anda untuk perjalanan penuh inspirasi yang akan membuka wawasan dan hati. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan mari kita mulai. Kekayaan dan keberlimpahan di dalam hidup seringkali menjadi tujuan yang diinginkan oleh orang banyak. Namun, makna kekayaan tidak hanya terbatas dari materi semata. Kekayaan mencakup keberlimpahan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Untuk mencapai kondisi ini, berbagai disiplin ilmu, ajaran agama, dan perspektif filosofis menawarkan pandangan serta metode yang dapat membantu individu menarik kekayaan dan energi baik ke dalam kehidupan mereka. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana berbagai perspektif tersebut dapat memberikan wawasan dan strategi dalam mencapai kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Dalam perspektif ilmiah, dalam dunia ilmiah, kekayaan dan keberlimpahan seringkali terkait dengan pemanfaatan sumber daya secara efektif, inovasi, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti pendidikan, jejaring sosial, dan pengelolaan keuangan yang baik sangat mempengaruhi pencapaian kekayaan. Yang pertama, prinsip hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Secara ilmiah, meskipun konsep Law of Attraction sering dikaitkan dengan pseudoscience, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola pikir positif dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam mencapai tujuan. Dalam psikologi positif, keyakinan dan visualisasi tujuan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas seseorang. Yang kedua, neuroplastisitas dan pembentukan kebiasaan. Neuroplastisitas menunjukkan bahwa otak dapat merubah berdasarkan pengalaman dan kebiasaan. Dengan melatih otak untuk fokus pada pikiran positif dan strategi yang efektif, seseorang dapat menciptakan pola pikir yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan finansial. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Strategi investasi, diversifikasi aset, serta pengelolaan risiko adalah kunci dalam menarik kekayaan secara ilmiah. Pengetahuan tentang pasar finansial dan ekonomi global dapat membantu seseorang membuat keputusan yang cerdas. Menurut pandangan agama Islam, di dalam agama Islam, kekayaan dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, konsep rezeki. Islam mengajarkan bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia diwajibkan untuk berusaha secara maksimal. Surat Al-Jumu'ah ayat 10 menyatakan, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki dari karunia Allah. Yang kedua, zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah adalah instrumen penting dalam menarik keberkahan harta. Dengan berbagi rezeki, seorang muslim akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Yang ketiga, etika dalam berniaga. Kejujuran, transparansi, dan tidak melakukan riba adalah prinsip utama dalam bisnis menurut Islam. Bisnis yang dilakukan dengan cara yang halal dan penuh integritas akan mendatangkan keberkahan. Menurut pandangan ajaran Buddha, di dalam ajaran Buddha sendiri, kekayaan tidak dianggap sebagai tujuan utama hidup, tetapi sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan membantu orang lain.
Yang pertama, prinsip kedermawanan atau dana. Dana atau kedermawanan adalah salah satu praktik utama dalam ajaran Buddha. Dengan memberikan tanpa pamrih, seseorang membuka pintu untuk menerima keberlimpahan. Yang kedua, jalan tengah atau middle way. Ajaran Buddha mengajarkan untuk hidup dalam keseimbangan, tidak terjebak dalam kemelekatan pada kekayaan, tetapi juga tidak hidup di dalam kemiskinan yang menyiksa. Yang ketiga, karma dan niat. Karma mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan dengan niat yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan dengan niat murni akan mendatangkan hasil yang positif. Menurut pandangan ajaran Hindu, di dalam ajaran Hindu, kekayaan dan kemakmuran sering dikaitkan dengan aspek spiritual dan material yang seimbang. Yang pertama, arta sebagai salah satu purusata arta. Kemakmuran adalah salah satu dari 4 tujuan hidup dalam Hindu. Bersama dengan dharma atau kebenaran, kama atau kenikmatan, dan moksa atau pembebasan, mereka mencari kekayaan dianggap sah selama tidak melanggar dharma. Yang kedua, penyembahan kepada Dewa Laksmi. Dewa Laksmi adalah dewa kemakmuran dan keberlimpahan dalam agama Hindu. Penyembahan yang tulus kepada Dewa Laksmi diyakini dapat membawa kekayaan. Yang ketiga, Karma Yoga. Prinsip Karma Yoga menekankan pentingnya bekerja tanpa keterikatan pada hasil. Dengan fokus pada proses dan memberikan yang terbaik, seseorang akan menarik keberlimpahan. Menurut perspektif filosofi Stoik, Stoikisme mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada materi, tetapi pada ketenangan batin dan kebajikan. Yang pertama, dikotomi kendali. Salah satu prinsip utama Stoik dalam memisahkan hal-hal yang dapat kita kendalikan dari yang tidak. Di dalam konteks ini, kekayaan fokus pada usaha yang dapat dikendalikan akan membawa hasil yang lebih baik. Yang kedua, kebajikan sebagai kekayaan sejati. Stoik menekankan bahwa kebajikan seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan keberanian adalah bentuk kekayaan yang lebih tinggi daripada harta benda. Yang ketiga, latihan mental. Visualisasi negatif dan refleksi harian adalah praktek Stoik yang membantu seseorang tetap bersyukur dan tidak terjebak dalam keserakahan. Menurut perspektif sains dan teknologi, kemajuan sains dan teknologi telah membuka peluang pasar yang besar untuk menciptakan kekayaan dan menarik keberlimpahan. Yang pertama, inovasi teknologi. Teknologi seperti kecerdasan buatan, Bitcoin, dan Internet of Things telah menciptakan peluang bisnis baru. Yang kedua, ekonomi digital. Platform digital memungkinkan individu untuk menciptakan bisnis dengan modal yang lebih rendah dan menjangkau pasar global. Yang ketiga, pembelajaran berkelanjutan. Dengan akses ke informasi yang berlimpah, seseorang dapat terus mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan perkembangan teknologi. Menurut perspektif psikologi sosial, psikologi sosial menyorotkan pentingnya hubungan antar individu dalam menarik kekayaan dan keberlimpahan. Yang pertama, jejaring sosial. Hubungan yang positif dengan orang lain dapat membuka bisnis dan kerjasama dan menguntungkan. Ini membuka peluang bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan antara individu satu dengan individu yang lain. Yang kedua, teori pertukaran sosial. Prinsip ini menyatakan bahwa hubungan yang saling menguntungkan akan menciptakan nilai bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, psikologi positif. Sikap optimis dan rasa syukur dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan membuka peluang baru. Di dalam perspektif ekonomi, dari sudut pandang ekonomi, kekayaan yang berlimpah dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang efisien. Yang pertama, prinsip ekonomi mikro dan makro. Pemahaman tentang dinamika pasar,
Perilaku konsumen dan kebijakan pemerintah dapat membantu individu dan bisnis mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, teori investasi. Diversifikasi portofolio dan pengelolaan risiko adalah kunci dalam menciptakan kekayaan. Yang ketiga, ekonomi keberlanjutan. Pendekatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam bisnis dapat menciptakan nilai jangka panjang. Kesimpulan dari yang kita bahas hari ini adalah bahwa menarik kekayaan dan keberlimpahan adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Dengan memadukan perspektif ilmiah, ajaran agama, filsafat, sains dan teknologi, psikologi sosial, serta ekonomi, seseorang dapat menciptakan kehidupan yang penuh makna dan keberlimpahan. Kunci utama adalah keseimbangan antara usaha yang maksimal, sikap yang positif, serta nilai-nilai kebajikan yang luhur.